assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Say assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Apa kabarnya pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini sudah terlihat di belakang saya telah hadir Bapak Ibu jamaah berbondong-bondong untuk menuntut ilmu agama hari ini bersama kita di dakwah keliling TVRI tentunya. Langsung saja kita akan sapa satu persatu, ada siapa majelis yang jauh-jauh datang untuk menghadiri dakwah keliling bersama kita pada hari ini. Untuk itu langsung saja kita sapa, ada ibu-ibu majelis dari Nurul Hidayah. Dan selanjutnya ada majelis taklim dari Azikra dari Jalan Macan Lindungan 2 di Tanjung Bubuk RT 03. Yang mana ibunya berdekatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Lanjut ada ibu-ibu dari majelis Musola Al Jannah di Jalan Macan Lindungan Tanjung Bubuk RT 03. Waalaikumsalam. Ini dia ibu-ibu majelis dari Miftahul Jannah di Jalan Macan Lindungan Perumahan Primkopti RT 02. Waalaikumsalam. Pinknya merona Bu ya, hampir sama kita. Lanjut ada ibu-ibu dari majelis taklim Al-Ikhlas di Jalan Macan Lindungan Lorong Tunggal 5 RT 08. Yang mana ibunya? Waalaikumsalam Ibu. Aduh sungguh menawan sekali ibu-ibu ini, menyejukkan hati dan sangat terpesona kita melihat ya pemirsa. Dan tidak hanya itu ada juga ibu-ibu majelis taklim dari Al-Raudo dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 33. Beserta Ibu Sekda juga ternyata. Ada ibu-ibu dari majelis taklim Nurul Hikmah Jalan Dharmapala Bukit Besar. Silakan lambaikan tangannya ke kamera Ibu. Oke itu dia. Selanjutnya ada ibu-ibu majelis taklim dari Al-Amin di Jalan Bukit Baru 1 RT 04. Waalaikumsalam. Ini berbeda warna hijau hitam, ciri khas masing-masing. Apakah ada ciri khas juga selanjutnya? Ini dia ibu-ibu majelis taklim Al-Hatta di Jalan Parameswara, Lorong Bukit Permata. Waalaikumsalam. Kuning-kuning merona Bu ya. Lanjut kita akan panggil ini ibu-ibu majelis taklim dari Husnul Khotimah 3D nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali jemaahnya, luar biasa Ibu, terima kasih. Selanjutnya ada ibu-ibu majelis taklim Jamiatun Mukminin dari Jalan Ogan Bukit Lama. Waalaikumsalam, sangat semangat Ibu ya, luar biasa. Lanjut dari ibu dari majelis taklim Riyadus Solihin dari Jalan Macan Lindungan Bukit Baru. Oke itu dia ibunya. Waalaikumsalam Ibu. Dan ini yang terakhir akan kita lihat di manakah posisi ibu-ibunya dari majelis taklim Al-Muhajirin Jalan Macan Lindungan Bukit Baru. Oke, tidak apa-apa Bu ya, walaupun beda jarak tetap satu jamaah, Masya Allah. Dan masih ada satu lagi ternyata ini ibu-ibu dari majelis taklim Al-Munawwaroh, yang mana Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sangat rapi barisannya Ibu, terima kasih. Baik pemirsa dakwah keliling TVRI, alhamdulillah kali ini kita akan mengangkat tema kita hari ini mengenai muhasabah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Deni Adi Marsha LCMH. Namun sebelum itu kami ingin memberitahukan kepada pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, Anda dapat menyaksikan dakwah keliling melalui aplikasi TVRI Klik atau juga bisa streaming di Facebook dan juga YouTube di TVRI Sumatera Selatan. Dan nampaknya ibu-ibu majelis taklim bersama bapak-bapak ini sudah tidak sabar untuk mendengar ceramah agama dan sekaligus kita menuntut ilmu bersama-sama. Langsung saja akan kita panggil, ini dia Ustadz kita, Ustadz Haji Deni Adi Marsha LCMH. Kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
Allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qudwatana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para hadirin wal hadirat, para jamaah Majlisul Ilmi rahimakumullah, yang semoga kita selalu dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada saat ini yang hadir ketika kita bermunajat kepada Allah, para malaikat-malaikat Allah akan mengaminkan setiap doa yang kita panjatkan, setiap doa yang kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Bersyukur akan limpahan nikmat, ridho, berkah, semua apa yang Allah berikan kita patut syukuri. Bagaimana kita bersyukur akan nikmat Allah? Konsep syukur di dalam Al-Quran Allah sudah tegaskan. Satu ayat bahkan itu pendek sekali, mudah untuk diingat, mudah untuk dihafal, mudah untuk dibaca, tapi kadang-kadang berat dilakukan. Apa itu kata Allah? Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah agar menjadi hamba yang bersyukur. Jadi bersyukur itu dikit, Bu. Jadi kalau berkata bersyukur itu bagaimana? Dikit sekali. Kalimatnya sedikit, tapi perbuatannya yang panjang. Amalannya yang luas. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah agar menjadi hamba yang bersyukur. Kalau kita ditanya sudahkah kita bersyukur hari ini, maka lihatlah amal kita. Sudahkah kita bersyukur hari ini, lihatlah ketaatan kita. Kalau kita sudah taat, sudah amal kita amal yang soleh, insya Allah menjadi hamba yang bersyukur. Kalau kita sudah patuh akan perintah Allah, berarti kita sudah termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah. Maka rasa syukur ini senantiasa kita sampaikan kepada Sang Rabbul Izzati, Sang Khaliqul Alam, ya. Allahus Samad, tempat kita menggantungkan segala urusan kita. Kepadanya lah kita bersyukur, yang seharusnya kita menggantungkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarik alaih. Bapak Ibu rahimakumullah, sesuai dengan tema kita dalam muhasabah. Kenapa kita muhasabah? Tak terasa Bapak Ibu. Tak terasa. Kenapa tak terasa? Ternyata kita ini sudah berada di detik-detik terakhir di tahun 1440 Hijriah. Tanggal berapa ini? 28 Zulhijjah. Tadi Qori sudah membaca inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya kata Allah, inna iddatash syuhur, jumlah bulan ini di dalam kitab Allah ada berapa? 12. Ini bulan Hijriah. Kita sudah berada di akhir-akhir, maka kita muhasabah. Muhasabah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha
khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mempersiapkannya di hari yang akan Ghadan. Ghadan itu bahasa mana, Pak? Saketiga bukan? Saketiga ada. Iya. Tapi yang sebelah sana, Pak. Iya. Bahasa Arab artinya besok. Besok ini kalau bahasa Jawa apa, Pak? Nah, artinya bukan besok hari Jumat, bukan, tapi yang akan ternyata sama, Pak. Ternyata sama Ustadz ya, luar biasa, Masya Allah. Namun Ustadz, kita akan kembali membahas apa yang sama selanjutnya. Tentunya kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Kembali lagi di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah, ibu-ibu luar biasa yang sudah sangat menunggu apa sih kelanjutan yang sama dari tema kita hari ini, tema muhasabah Ustadz. Penasaran ibu? Penasaran? Mau dengar kelanjutannya? Apa yang sama? Silakan Ustadz, kami persilahkan. Dari pembahasan ayat tadi, qaddamat lighad, untuk yang terjadi esok. Yang dikatakan ghadan di sana bukan artinya hari ini adalah hari Kamis, maka besoknya hari Jumat, bukan. Tetapi yang dikatakan esok itu akan datang yaumul muhasabah. Muhasabah ini dari bahasa Arab. Kalau secara bahasa, dari bahasa Arab artinya addus syai', berhitung, Bu, menghitung sesuatu. Muhasabah ini ngitung. Tapi yang kita hitung ini adalah bukan duit, bukan. Bukan kira-kira apa namanya itu kotak infak, bukan. Tetapi yang kita hitung ini amal kita. Amal kita berapa banyak? Dosa kita berapa banyak? Apa banyaklah amal, apa banyak dosa? Apa banyak kita berbuat baik, apa kita justru sebaliknya? Ini baru dalil pertama. Dalil mengatakan tentang perintah Allah muhasabah, menghitung. Yang kedua dalilnya dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini lebih kurang hadis dari Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu an. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung diri kita hitung. Kira-kira tahun yang lalu berapa banyak kita bersedekah. Kira-kira tahun yang lalu amal puasa kita seperti apa. Kira-kira tahun yang lalu, tahun ini kurban kita sapinya sebesar apa. Qabla an tuhasabu, sebelum dihitung, datang hari penghitungan, yaumul hisab. Yaumul hisab. Ternyata apa namanya muhasabah ini ada dua jenis. Apa muhasabah ini dua jenis? Yang pertama an-naul awal, jenis yang pertama tentang muhasabah ini adalah qoblal amal wa ba'dal amal. Apa artinya? Sebelum kita berbuat dan setelah kita berbuat. Kenapa ini harus, Bapak Ibu rahimakumullah? Kenapa kita harus menghitung? Kenapa kita harus muhasabah? Karena supaya kalau kita sebelum berbuat kita sudah muhasabah. Inilah namanya kalau bahasa
Bahasa mana ini? Planning. Apa planning? Rencana ke depan apa? Bukan hanya rencananya, aku rencana ke depannya pengen membuat gedung rumah yang mewah sehingga orang itu ketika mau ke rumah lah tahu itu gerbangnya rumah Pak Sekda misalnya baik kan? Artinya apa planning hidup ini harus disiapkan. Atau kita bagaimana Bapak Ibu sudah mempersiapkan, sudah membeli tanah hektaran rupiah, hektaran ukurannya. Untuk apa ternyata? Ternyata sudah di couplingnya 2x1, 2x1, 2x1. Lah siap belum Mbak? Hah? Lado belum? Kadang-kadang kita ini selalu membuat rumah ini rumah untuk kehidupan dunia. Kalau untuk akhirat kaki baik. Ya tak? Kapan ditanya, lah nak mati? Oh belum. Jabatan masih 5 tahun lagi. Maka ini naul awal harus sebelum kita berbuat. Qoblal amal. Harus dipikirkan. Ini agama yang merintahkan. Tapi yang gawekannya bukan kita orang muslim. Bukan kita orang Islam. Bukan kita orang mukmin. Kalau kita gerabak gerubuk baik. Yang penting jadi, pokoknya jadi baik. Iya. Rencananya tidak matang. Bahkan termasuk sholat pun tak berencana. Kenapa tak berencana? Siapapun jadi imam, laju-lajulah. Siapapun jadi makmum, tak karuan juga. Bahkan sholat pun kadang-kadang kita sebasingan. Kadang baju di situ tertulis ya, segitiga biru pakai sholat. Begitu Allahu Akbar, kawan tadi ya baju bapak ini segitiga biru. Yang ngeri-ngeri itu kok coblos nomor sekian. No. Wah, tidak sama kita berarti lain berarti ya. Artinya tidak ada persiapan. Ini sholat Pak. Sesuatu yang ringan, sesuatu yang kecil. Kalau sholat sebasingan, bahkan ada Pak Sekda tidak boleh basing Pak. Benar Pak Sekda? Kalau tidak bersepatu mungkin suruh keluar. Ini ngadap Allah, menghadap Allah. Saya saja Pak untuk tampil di sini saya harus begini. Coba kalau aku basing, mungkin kamu tidak tahu Ustadz bukan itu. Suruh luar Pak itu. Iya, mau rame kalau sini. Artinya apa? Artinya harus ada persiapan. Qabdal amal. Menghitung dulu. Kemudian dihitung kembali ba'dal amal. Setelah berbuat apa? Maka oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah kita pada sore hari ini ada 5 yang akan saya sampaikan tentang fawaid muhasabatun nafsi. Ada 5 faidah, sebenarnya ada 12 lebih, cuma kita 5 baiklah. Ada 5 Pak Sekda karena Pak Sekda sibuk aku tahu nih itu. 5 saja. Yang pertama adalah al-itla'u ala aibin nafsi. Ya. Apa aib ini? Kalau kita selalu kita sampaikan aib ini adalah keburukan diri kita. Kita keluarkan keburukan diri kita. Jangan kita ngomong baik terus. Aku ini Pak Ustadz dosa dak kati, amal bagus, sedekah banyak. Jangan. Maka faedah kita muhasabah adalah al-itla'u ala aibin nafsi. Kita keluarkan semua aib kita, tapi untuk diri kita sendiri. Kenapa? Fa in lam yakun al-itla'u ala nafsihi lam takun izalatahu. Maka tidak akan mungkin dia mencari solusinya. Tidak akan mungkin dia mencari perbaikan dirinya. Tidak akan mungkin dia memperbaiki ibadahnya. Kenapa? Karena dia sudah merasa dirinya paling baik. Sudah merasa dirinya paling hebat. Sudah merasa dirinya masuk surga VIP. Woi kalau aku nih Ustadz, insya Allah lah malaikat itu langsung masuk ke surga aku nih. Jangan. Makanya perlu muhasabah, introspeksi, bahasa kerennya itu introspek. Supaya apa?
kita keluarkan mana kira-kira yang tidak baik. Oh, kalau begini tetangga ini tidak senang. Kalau kita banyak bergaya misalnya kan. Kalau kita ngomongnya tidak bagus, oh ternyata teman tidak bagus, tidak mau berteman. Keluarga tidak baik juga kalau kita besar omong. Ya tak? Artinya apa? Al-itla'u ala aibin nafsi. Kalau kita sudah introspeksi bagaimana aib kita, bagaimana keburukan kita, bagaimana perbuatan yang tidak baik dalam diri kita, maka insya Allah kita akan berusaha memperbaiki diri. Maka itulah pentingnya muhasabah. Pentingnya kita introspeksi, kita lihat, kita hitung. Itu yang pertama. Faidah yang pertama adalah al-itla'u ala aibin nafsi. Kita keluarkan semua apa yang menjadi ganjalan dalam diri kita. Kalau selama ini kita tahu, oh saya ini kalau ngaji Quran itu cuman bulan Ramadan baik. Kalau bulan Ramadan seluruh majelis taklim ngaji luar biasa. Tapi begitu sudah selesai Ramadan ditanya, ngapa bu tak ngaji? Akulah sudah khotam Ustaz. Seakan-akan ngaji ini nunggu khotam dulu lah. Kenapa tidak ngaji lagi bu? Hai Ustaz, cara mato Ustaz lah tua. Tak terjingok lagi, kadang maco baru 2 baris. Lah berair-air mato ini. Kalau di sini dah apa ya? Dah. Kelihatan ibu-ibunya matonya segar nih gitu kan? Iya, tapi kalau nyingok Quran biasanya tidak segar lagi. Kenapa masjid kita sepi? Kalau sini rame Pak Haji? Insya Allah rame, cuma numpang tidur baik. Kenapa orang demikian? Karena dia tidak pernah introspeksi dirinya, tidak pernah menghitung dirinya. Sudah berapa amal kita? Sudah berapa amal kita perbuat dan sudah berapa aib yang kita perbuat. Baik, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hasyim, hari ini dakwah keliling tentunya sangat menarik dengan tema kita muhasabah. Ada 5 faidah dalam muhasabah, apalagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Denny. Namun kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Kembali lagi di dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan dan jamaah di Masjid Al-Hasyim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda dapat menyaksikan siaran dakwah keliling hari ini melalui aplikasi TVRI Klik atau juga melalui Facebook dan juga YouTube di TVRI Sumatera Selatan. Dan bagaimana kelanjutan tema kita hari ini dengan muhasabah, apa saja yang harus kita perbuat untuk membenahi diri kita. Untuk itu langsung saja akan kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Denny. Kami persilakan Ustadz. Yang kedua, tadi yang pertama. Yang pertama faedahnya kita harus al-itla'u ala aibin nafsi. Supaya kita bisa memperbaiki diri kita selanjutnya. Yang kedua apa? Dengan muhasabah dalilun ala khaufi minallah. Wal isti'dadu liqa'ihi. Yang kedua ini adalah dalilun ala khauf. Bukti kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Karena panggilan Allah itu ada 3. Panggilan yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan untuk menunaikan shalat. Panggilan yang kedua labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la syarikalak. Apa artinya? Menunaikan ibadah. Kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma lab. Panggilan yang ketiga ini Bapak Ibu biasanya gemetar. Takut panggilan yang ketiga ini. Apa panggilan ketiga Pak? Maut. Bila Israel datang memanggil sekujur badan. Oh, jangan lagu lama apa? Sekujur badan akan menggigil tubuhkan kedinginan. Apa artinya Bu? Izra malaikat ini panggilan Bu. Maka kita harus persiapkan Bu. Panggilan yang pertama kita harus bersiap-siap ketika Allahu Akbar kita harus berwudu. Ketika labbaik Allahumma labbaik maka kita harus persiapkan diri kita. Baik itu fisik maupun baik itu jasmani maupun rohani. Pun demikian Pak Bu, kalau yang panggilan yang ketiga ini Israel yang datang memanggil, maka yang kita persiapkan apa? Amal kita. Amal kita Bapak Ibu, sudah seberapa banyakkah amal kita? Sudah berapa banyakkah, sudahkah benar keimanan kita? Sudah benarkah solat kita? Sudah tepatkah sasaran zakat kita? Sudah mabrurkah haji kita? Apa mabrur itu Bu? Dari kalimat al-birru. Apa birru artinya? Baik. Baik artinya taat. Mungkin ada sudah 2-3 kali berangkat haji. Umroh tak terhitung kali lagi. Ternyata ngapo? Dia punya travel. Ya tak baca kalau punya travel, pergi terus. Maka harus ini adalah dalilun ala khaufi minallah. Dalil bentuk takut kita kepada Allah. Maka kita ngitung-ngitung. Kalau takut diperiksa KPK, maka kita ngitung benar tak laporannya ini. Kapok karena takut kita kalau ada kesalahan. Laju pakai baju orange. Maka ngitung kita. Ini kita takut kepada Allah. Ternyata begitu ditimbang berat sebelah. Ternyata beratnya ke sebelah kanan. Alhamdulillah. Ashabul yamin. Ashabul yamin. Maka mana tempatnya? Kalau ashabus shimal mana tempatnya? Jangan sampai beratnya sebelah kiri. Maka ini kemudian isti'adat, mempersiapkannya. Mempersiapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ad-Daqqaq mengatakan kalau orang sudah dia mempersiapkan dirinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kemuliaannya. Tapi ada 3 juga. Kalau dia yang pertama apa? Kalau dia mempersiapkan bertemu dengan Allah, mempersiapkan kematiannya, apa yang pertama? Ta'jilut taubah. Dia maka segera untuk bertaubat. Kenapa segera untuk bertaubat? Apalagi yang hadir saya lihat di sini tanda-tanda lah banyak. Apa tanda-tanda lah banyak? Washta'ala ra'su syaiba, rambutnya lah moti. Makan kemplang cocol banyu. Ngapo gigi ni lah? Bukan Ustaz, gigi ni baca lepas. Iya, cuman aksesoris baik. Tanda-tandanya sudah banyak. Ini kalau tadi Ustadznya sudah menyampaikan
terkait tausiah hari ini. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk bertanya terkait tema kita hari ini yaitu muhasabah. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami persilakan di sesi pertama ini untuk 3 orang penanya. Bapak Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manisa dari Majelis Taklim Husnul Khotimah Universitas Tridinanti Palembang. Iya, Ibu. Ustadz, saya ingin bertanya, dalam menyambut Tahun Baru Islam, beberapa ulama menyarankan untuk melaksanakan puasa pada akhir tahun dan awal tahun. Namun ada juga ulama yang menyatakan bahwa melaksanakan puasa di akhir tahun atau di awal tahun baru Islam itu merupakan amalan yang keliru atau amalan yang sesat. Nah, saya ingin tahu bagaimana menurut atau pendapat dari Ustadz. Mungkin itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali, saking bagusnya saya pun tak bisa menjawab ini. Pendapat ulama ketika berbeda, berbeda. Karena kenapa yang mengatakan tidak boleh? Karena hadisnya katakan dhaif. Yang boleh kenapa? Karena ini adalah fadailul a'mal. Akhirnya kita sepakati ulama fikih menyatakan ketika bertemu dengan hadis-hadis dhaif bisa digunakan untuk fadailul a'mal. Mengambil fadilah dalam beramal. Tapi tak bisa hadis dhaif dijadikan sebagai sandaran hukum ketika untuk berdalil ataupun berhujjah. Itu. Jadi kalau ibu merasa yakin kalau puasa ibu insya Allah diterima oleh Allah dan dalam hatinya iqna'ul qalb, qana'atul qalb, artinya tenang hati pada saat melakukannya, laksanakan insya Allah. Ini ada ulama yang sepakat. Karena ini dua hal yang berbeda. Ini hal-hal yang namanya khilafiyah. Berbeda pendapat. Yang tidak boleh itu kalau tidak berbeda pendapat muat dewe. Supaya aku nih keren, dak kati ulama yang ini trendsetter gitu. Nah, yang ini yang tidak boleh itu dak kati landasannya. Tidak ada ulama satupun yang sepakat. Tiba-tiba kita menyatakan aku ini trendsetter Ustadz. Carong zaman sekarang ini harus jadi trendsetter Pak. Saking trendsetternya jadi ngado-ngado. Nah itulah yang tidak boleh. Tapi kalaupun masih ada khilafiyah, boleh kita memilih di antara salah satu pendapat tersebut. Tapi ketika kita memilih salah satu pendapat, tidak boleh juga nak nyalakan pendapat wong. Kau ini sesat neraka jahanam kau. Kadang-kadang kita mah itu pula Pak. Maka kadang di masjid ini dah akor itu antara satu imam dengan imam yang lain. Kadang galak saling ngatoi mah itulah. Nah sesat kau, neraka kau. Nah yang mah itu pula ngomongnya mah itu akhirnya kapan nak jadi imam si kok imam maju yang sini yang tadi. Nah siapa imam? Aku balik baik. Tak sah itu imam tu. Tapi kalau di sini insya Allah dak ya Pak Haji. Insya Allah. Jadi itu ketika ada dua pendapat yang berbeda, kalau ada ulama yang berpegang kepada pendapat tersebut, kita sebagai pengikut boleh mengikuti pendapat yang mana. Yang mana yang akan kita ikuti Ustaz ya. Benar. Baik, terima kasih Ustaz dan semoga Ibu Manisa bisa terjawab pertanyaannya. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kedua untuk ibu-ibu di Masjid Al-Hasyim ini. Silakan Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Laila dari MT Ar-Raudhah. Saya mau bertanya, bagaimana kita menyatukan hati dan pikiran kita sehingga ucapan kita, jalan kita, pandangan kita selalu tertuju kepada apa yang diridhoi sama Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ternyata berat-berat galau bertanya. Inilah kalau ngadap wong pintar-pintarnya kadang-kadang kita ini Neju. Bagaimana menyatukan antara hati, ucapan dan perbuatan. Itu punlah yang dikatakan oleh ulama adalah iman. Iman itu diucapkan oleh lisan, diyakini di dalam hati dan diamalkan dengan perbuatan. Kalau imannya insya Allah iman yang benar, imannya iman yang lurus, antara ucapan, antara hati dan antara perbuatan insya Allah sejalan seiring. Tapi kalau lisannya berbeda, hatinya berbeda, perbuatannya juga berbeda, berarti keimanannya itu juga pasti belum sempurna. Bagaimana caranya? Kembalikan keimanan. Inna amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman adalah orang yang melakukan perintah Allah. Jadi amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman maka dia menjadi bertakwa. Itulah seluruh artinya. Ada lagi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, idza dzukirallah, jika disebutkan Allah maka bergetar. Bergetar artinya takut dengan Allah. Ketika dia ada khaufun minal jalil, ada ketakutan dalam jiwanya, dalam hatinya, insya Allah apa yang dia ucapkan akan selaras dengan hatinya dan akan dilaksanakan dengan perbuatannya. Itulah yang namanya keimanan. Jadi gimana Ustadz, aku ini omongan aku dengan hati aku berbeda Ustadz. Jangan-jangan iman kita masih belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Kita tadi tanda-tandanya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan Allah maka bergetar. Saya analogikan begini Bapak Ibu. Kalau orang mengendarai kendaraan, ada yang tidak dia bawa, apakah SIM, apakah helm, belumlah dia bertemu dengan polisi, baru terjengok bayang-bayangnya baik, kadang-kadang terbalik dia Bu. Ngapa? Bergetar, bermotor. Artinya dia takut karena dia melakukan Begitupun kalau kita berbuat dosa Bu. Kalau kita berbuat dosa biasanya jangan sampai ada wong tahu, diam-diam baik. Berarti itu tandanya Nah, itu cirinya Bu. Kalau kita tidak tenang melakukannya berarti ada yang keliru. Ustadz saya ini sholat tapi belum tenang, periksa lagi sholatnya. Jangan-jangan bacaannya belum tepat. Ketika kita ngaji Quran tapi belum dapat hidayah ngaji Quran, setelah ngaji ngomongi wong pulo. Shadaqallahul azim. Oh sini ada cerita aku. Baru shadaqallahul azim. Enak. Baik Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah semoga terjawab Bu ya pertanyaannya tadi. Dan kita masih ada satu pertanyaan lagi dari ibu-ibu ini Ustadz. Silakan ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Dewi Junaidi, saya mewakili dari Majelis Taklim Mushola Al Jannah di Tanjung Bubuk. Mungkin pertanyaan saya menyimpang dari tema Pak Ustadz. Maafkanlah kalau pertanyaan saya mungkin jauh dari tema. Yang ingin saya tanyakan ini berkenaan dengan hari-hari Pak Ustadz.
Bagaimana cara menjadi seorang istri yang baik di mata suami? Apakah cukup di dapur, di kasur dan di sumur Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz, itu saja yang dapat saya pertanyakan. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini dari hati yang paling dalam ini Pak. Iya, pertanyaan ini hati yang paling dalam. Sebenarnya kalau bisa diwakilkan aku minta Pak Kiai nyebut jawabnya ini kan. Intermezzo wae. Jadi tugas seorang istri adalah ketaatan. Ketaatan kepada sang suami. Tapi ketaatan juga jangan kebangetan bulo. Yang laki ini kadang-kadang juga mentang-mentang istri harus taat. Tadi saja semena-mena bulo kadang tuh. Iya. Harus seimbang sebenarnya. Maka disebut yang namanya keluarga sakinah harus ada tafahum. Saling memahami. 3 T. Apa itu T? T pertama adalah takwa kepada Allah. Kalau suaminya takwa bu, insya Allah tidak semena-mena. Yang kedua apa? Setelah takwa, tafahum, saling memahami. Maka kalimatnya saling. Namanya saling kedua belah pihak, bukan sebelah pihak. Apalagi tasamuh. Apa tasamuh itu? Toleransi. Lah tahu bini ini kan, lah di sumur, di kasur, dibenyuk ke bulo. Berarti tidak ada rasa tasamuh. Maka itu Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ibu demikian. Tapi jangan pula jawaban aku ini jadi senjata. Kadang-kadang jawaban Ustadz jadi senjata. Tapi di sini tidak ibu ya. Insya Allah. Artinya saling memahami, saling toleransi. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, arba'u min sa'adatil mar'i. Apa yang pertama? Ada 4 orang itu supaya dia hidup bahagia. Apa yang pertama? Pasangan yang soleh dan soleh. Itu kunci yang pertamanya ibu. Kalau ibu ingin suaminya soleh, ibu juga harus soleha. Kalau suaminya soleh, istrinya tidak soleha, itulah cerita Nabi Nuh. Innahu laisa min ahlik. Kenapa? Anak dan istrinya tidak mengikuti perintah Allah. Baik. Kalau suaminya yang ingkar berarti Fir'aun. Nauzubillahi min zalik Ustadz. Ya. Dan tadi sudah dijawab 3 pertanyaan oleh Ustadz Denny langsung. Semoga 3 pertanyaan tadi mewakili Bapak Ibu jamaah dakwah keliling TVRI pada hari ini. Dan untuk itu kami persilakan kepada Ustadz Denny untuk memberikan kesimpulan terkait tema kita hari ini yaitu muhasabah. Silakan Ustadz. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Tadi baru 3, saya lanjutkan 2-nya lagi. Supaya tidak ngambang. Tidak. Lagi laju bertanya-tanya, ngapa Ustaz ini baru 3. Yang kedua, yang keempatnya apa? Yang keempatnya adalah, yang ketiga. Yang ketiga adalah tubayyinul mu'min haqiqatur ribhi wal khusran. Untuk menjelaskan kepada seorang mukmin itu, apa itu? Haqiqatur ribah. Yang namanya keuntungan dan kerugian. Apa dalam surah Al-Asr? Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Iman, amal soleh, saling nasihat menasehati dalam kebaikan, saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Yang keempat apa? Yang keempat muhasabatud dunya atau muhasabatun nafsi fid dunya turihul mu'min yaumal qiyamah. Muhasabah diri kita itu di dunia maka merupakan istirahat kita nantinya. Nanti akan mendapatkan kelezatan kita nantinya. Di kapan itu? Di yaumal qiyamah, di hari kiamat. Yang kelima terakhir adalah fihi imtisalu li awamirillah. Di sana dengan muhasabatun nafsi sebagai bentuk rasa kepatuhan kita terhadap segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, muhasabah artinya menghitung kembali,
Menghitung sebelum kita dihitung oleh Allah, menghitung diri sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Insya Allah kita di tahun yang akan datang 1441 Hijriah menjadi manusia yang taat, manusia yang patuh, dan insya Allah menjadi manusia yang bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirati, mendapatkan kebahagiaan di dunia, mendapatkan kebahagiaan di akhir. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih Ustadz Denny, Masya Allah, terkait tema kita muhasabah hari ini. Semoga kita membenah diri kita, Bapak Ibu jemaah dakwah keliling di Masjid Al-Hasyim Palembang. Dan tentunya kami akan kembali di dakwah keliling TVRI, di masjid mana yang akan kami kunjungi. Kami persilakan kepada pemirsa dan juga Bapak Ibu jamaah di Masjid Al-Hasyim ini, apabila ada jamaah yang ingin bergabung di dakwah keliling TVRI, bisa langsung datang ke kantor TVRI untuk mendaftarkan jamaahnya untuk ikut di dakwah keliling TVRI. Dan semoga hari ini kita akan mendapatkan ilmu agama lebih, memperbaiki diri kita, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula wa wahabki rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan mengikutinya. Barang siapa dunia tujuannya, ia akan kecewa selama-lamanya. Ia akan kecewa selama-lamanya.